Teman-teman pernah menyadari tidak, ternyata manusia gampang banget ketagihan. Bukan cuma narkoba, kadang kita juga bisa kecanduan scrolling TikTok, game, kopi, belanja online, bahkan toxic relationship. Yang awalnya cuma buat hiburan, lama-lama jadi kebutuhan. Dan anehnya, kita tetap melakukan itu walaupun tahu dampaknya bikin capek, stres, atau bahkan menghancurkan diri sendiri. Secara logika mereka tahu itu nggak baik ya, tapi secara emosional mereka tetap melakukan itu. Nah, fenomena ini yang kita sebut adiksi atau kecanduan. Kalau kita mendengar kata adiksi, biasanya pikiran kita langsung tertuju pada narkoba kan atau alkohol. Padahal dalam ilmu psikologi, adiksi memiliki makna yang jauh lebih luas. Menurut BNN, adiksi adalah kondisi ketergantungan secara fisik maupun emosional terhadap sesuatu yang kemudian mempengaruhi perilaku individu. Artinya, seseorang bisa mengalami kecanduan bukan hanya pada zat, tapi juga pada perilaku tertentu. Misalnya, canduan game, media sosial, belanja online, makan berlebihan, bahkan validasi dari orang lain. Jadi inti dari adiksi bukan sekedar menggunakan sesuatu, tapi adanya dorongan kompulsif untuk terus melakukannya meskipun individu tersebut sadar akan dampak negatifnya. Nah, di sini kita mulai memahami bahwa adiksi bukan hanya persoalan kemauan ya, tapi ada proses psikologis yang jauh lebih kompleks di baliknya. Menariknya, perilaku adiktif biasanya selalu memberikan dua pengalaman sekaligus. Di satu sisi memberikan rasa nyaman, senang, atau tenang. Tapi di sisi lain juga menghadirkan rasa bersalah, penyesalan, bahkan kehilangan kontrol. Karena itu banyak individu dengan perilaku adiktif sering mengatakan, "Saya tahu ini salah, tapi saya sulit berhenti." Dalam psikologi, kondisi ini disebut sebagai loss of control, yaitu hilangnya kemampuan individu untuk mengendalikan perilakunya sendiri. Dan ketika kondisi itu terus berlangsung, adiksi bisa berkembang seperti penyakit kronis. Ada fase membaik, kemudian kambuh lagi, lalu berulang itu terus-menerus. Karena sebenarnya kecanduan gak hanya menyerang perilaku, tapi juga mempengaruhi sistem kerja otak, emosi, dan pola coping stres seseorang terhadap stres. Nah, sebelum kita lanjut, coba kita refleksikan sebentar. Pernahkah kalian merasa sangat bergantung pada sesuatu untuk mendapatkan rasa nyaman? Mungkin ketika stres, kamu langsung membuka media sosial. Ketika sedih, langsung pengen makan berlebihan. Atau ketika merasa kosong, kita mencari distraksi tanpa henti. Nah, kalau iya, berarti kita sedang melihat bagaimana perilaku adiktif muncul dalam bentuk yang sangat dekat dengan kehidupan modern. Dan ini membawa kita pada pembahasan berikutnya ya, yaitu jenis-jenis adiksi. Karena dalam psikologi adiksi dibagi menjadi beberapa bentuk. Ada adiksi terhadap zat seperti nafsa, rokok, alkohol, dan kafein. Tapi juga adiksi perilaku seperti seks, binge eating, shopping addiction, hingga game online dan internet. Yang menarik, otak manusia seringkali merespon semua bentuk adiksi ini dengan mekanisme yang mirip. Karena pada dasarnya semua perilaku tersebut sama-sama memberikan efek reward atau rasa nyaman yang sesaat. Masalahnya, rasa nyaman instan itu sering membuat seseorang ingin mengulang perilaku tersebut terus-menerus. Lalu apa dampaknya? Dampak pertama adalah ketergantungan, khususnya ketergantungan psikologis. Individu merasa harus melakukan perilaku tersebut agar bisa merasa tenang, nyaman ya. Contohnya, seseorang menjadi obsesif memikirkan sesuatu yang membuatnya kecanduan. Aktivitas sehari-harinya bahkan mulai didominasi oleh usaha untuk mendapatkan hal tersebut. Dampak kedua adalah ketergantungan fisik atau withdrawal atau gejala putus obat atau putus zat.
Jadi ketika perilaku atau zat itu dihentikan, tubuh dari psikologis individu itu mulai beraksi. Misalnya muncul rasa gelisah, sulit tidur, emosinya nggak stabil, bahkan depresi. Kemudian ada juga yang disebut toleransi, artinya individu membutuhkan jumlah yang lebih besar untuk mendapatkan efek nyaman yang sama. Kalau awalnya bermain games itu cukup 1 jam, udah puas ya, lama-lama bisa jadi 5 sampai 8 jam bahkan lebih. Kalau awalnya scrolling media sosial sebentar aja udah cukup, lama-lama jadi kebiasaan yang sulit dihentikan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kenapa sih seseorang bisa mengalami perilaku adiktif gitu? Ternyata penyebabnya tidak tunggal, teman-teman. Faktor pertama adalah ketersediaan. Semakin mudah seseorang mengakses sesuatu, semakin besar kemungkinan muncul perilaku adiktif. Faktor kedua adalah karakteristik individu, termasuk kerentanan kepribadian dan kemampuan coping terhadap stres. Karena banyak penelitian menunjukkan bahwa individu yang kesulitan mengelola emosi lebih rentan menggunakan perilaku adiktif sebagai pelarian. Kemudian ada faktor keluarga juga, termasuk budaya sosial loh. Misalnya pola asuh, modeling kita dari orang tua, tekanan teman sebaya, dan lingkungan pergaulan kamu. Artinya perilaku adiktif seringkali tidak muncul begitu saja ya. Ada interaksi antara faktor biologi, psikologis, dan sosial. Dan ini sangat penting bersama-sama kita pahami karena masyarakat itu sering terlalu cepat memberi label. Oh dia lemah, oh dia tidak punya niat berubah, oh dia tidak beriman. Padahal dalam banyak kasus individu sebenarnya sedang berusaha bertahan dengan cara yang sayangnya kurang sehat. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan perilaku adiktif ya. Tahap pertama disebut prekontemplasi. Pada fase ini individu belum merasa dirinya memiliki masalah Aku fine-fine aja, aku baik-baik aja gitu. dan dia menganggap perilakunya masih bisa dikontrol. Tapi ada tahap kedua yang namanya kontemplasi. Nah, di sini individu mulai sadar nih bahwa dia punya masalah, tapi masih ragu untuk mulai berubah. Dan menariknya banyak orang berhenti cukup lama di tahap ini ya, ragu untuk berubah tersebut sehingga mereka tuh sadar perilakunya merusak tapi belum siap melepaskannya. Setelah itu kita akan masuk ke tahap penggunaan reguler atau ketergantungan. Perilaku ini mulai menjadi kebiasaan yang dilakukan terus-menerus hingga akhirnya sulit untuk dihentikan. Kemudian dia masuk ke tahapan recovery atau pemulihan. Nah, ini adalah proses ketika individu mencoba berhenti dan membangun kembali kontrol dirinya. Tapi recovery bukan proses yang instan ya. Bahkan dalam psikologi relapse atau kekambuhan dianggap sebagai bagian yang cukup umum dalam proses pemulihan ini. Karena itu pendekatan terhadap individu dengan adiksi seharusnya tidak hanya fokus pada stop atau berhenti, tapi juga membantu mereka mengelola stres, emosi, dan adaptif dengan lingkungan sosialnya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa perilaku adiktif sebenarnya dipahami melalui banyak pendekatan psikologis. Ada model sosial yang menekankan pengaruh lingkungan dan tekanan sosial. Ada juga model biologis yang melihat faktor genetik dan fisiologis. Kemudian ada model kepribadian yang memandang bagian dari konflik intrasikis atau luka psikologis yang belum selesai. Kemudian juga ada model coping yang menjelaskan bahwa adiksi itu sering muncul ketika seseorang nggak memiliki strategi menghadapi stres secara sehat. Lalu ada juga model conditioning. Ketika individu nggak sanggup mengatasi stres yang dialami, maka perilaku adiksi muncul sebagai upaya untuk lari dari kenyataan atau mendapatkan rasa nyaman. Model perilaku eksesif atau kompulsif. Perilaku yang muncul tanpa mampu dikontrol dan dilakukan untuk berusaha mengatasi konflik ataupun kebutuhan psikologis yang dirasakan repetitif. Lalu ada model biopsikologi. Ini adalah hasil dari interaksi antara proses belajar sosial di dalam situasi yang melibatkan peristiwa-peristiwa psikologis yang diinterpretasi, diberi label, dan diberi makna. Dan menurut saya
Pendekatan ini sangat relevan dengan kehidupan saat ini. Karena di era sekarang, banyak orang terlihat baik-baik saja secara fisik, tapi sebenarnya lelah secara emosional. Akhirnya mereka mencari pelarian tercepat untuk mendapatkan rasa nyaman itu, walaupun sifatnya hanya sementara. Jadi kalau kita simpulkan ya, adiksi itu bukan hanya tentang zat atau perilaku, tapi adiksi adalah tentang hubungan manusia dengan rasa nyaman, rasa sakit, dan cara seseorang menghadapi kehidupannya. Karena pada akhirnya banyak perilaku adiktif bukan muncul karena seseorang ingin menghancurkan dirinya, tapi karena dia belum menemukan cara yang lebih sehat untuk menenangkan dirinya. Dan mungkin itu yang perlu kita pahami bersama ya, sebagai pemerhati psikologi maupun sebagai individu atau manusia. Bahwa di balik setiap perilaku adiktif seringkali ada individu yang sebenarnya sedang berjuang diam-diam dengan dirinya sendiri.